Halo, selamat pagi buat kita semua. Kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran fisika pada hari ini, dimana pada pagi hari ini harapan saya kamu tetap sehat, kamu tetap semangat. Kita belajar pada hari ini masih tetap dari rumah. Oke, materi kita fisika pada hari ini khususnya untuk kelas 11. Hari ini materinya itu masih tetap mengenai termodinamika, tetapi materi kita hari ini mengenai termodinamika, yaitu khususnya pada mesin Carnot atau pada hukum termodinamika yang kedua. Bagaimana itu hukum termodinamika yang kedua? Maka hukum termodinamika kedua akan saya jelaskan berikut ini. Hukum dua termodinamika, di mana hukum termodinamika di sini kita tahu bagaimana itu termodinamika yang pertama, di mana hukum pertama termodinamika dia menyatakan di sana bahwa energi itu adalah kekal. Kekal itu bagaimana maksudnya? Kekal itu maksudnya di sini dia tidak dapat diciptakan, dia tidak dapat hilang. Dia energi pada hukum pertama termodinamika. Sedangkan pada hukum dua termodinamika di sini akan dibatasi. Di sini akan dibatasi perubahan energi yang mana dapat berlangsung dari perubahan energi yang tidak dapat berlangsung. Pembatasan ini dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan rumusan Clausius tentang hukum dua termodinamika dengan pernyataan aliran kalor. Artinya di sini bagaimana? Artinya kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari bagaimana itu siklus-siklus Carnot. Maka untuk siklus-siklus, pada siklus Carnot dia digambarkan seperti yang saya buat ini. Ada di sini saya gambarkan, di mana pada siklus Carnot terdiri dari 4 proses. 4 proses. Prosesnya itu yang mana? Prosesnya itu ini adalah proses yang pertama, ini proses yang kedua, proses yang ketiga, dan proses yang keempat. Di mana pada proses yang pertama atau dari titik A ke titik B, di sini terjadi pemuaian isotermal pada suhu T1. Ini suhunya dia tetap bernilai T1. Dalam proses ini gas menyerap kalor Q1, dia menyerap kalor, ini dia menyerap kalor Q1. Menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi. Dari reservoir bersuhu tinggi, yaitu suhunya adalah T1, dan melakukan usaha sebesar usaha dari titik A ke titik B. Maka usahanya itu adalah usaha dari titik A ke titik B. Selanjutnya pada proses yang kedua. Pada proses yang kedua dari titik B ke titik C. Di sini dia terjadi proses pemuaian secara adiabatik. Dia melakukan proses pemuaian adiabatik. Selama proses ini suhu gas turun dari T1 menjadi T2. Ini dia suhunya dia turun. Yaitu kalau tadi dia T1 yang berreservoir tinggi, sekarang dia menjadi T2 yaitu berreservoir rendah. Dia melakukan di sini usahanya itu sebesar usaha dari titik B ke titik C. Oke, itu dia proses yang kedua. Selanjutnya proses yang ketiga. Di sini ada dia proses yang ketiga. Pada proses yang ketiga atau proses dari titik C ke titik D, ya kan? Dia itu harus melalui ini A, B, C, D. Oke. Proses dari titik C ke titik D adalah penempatan atau pemampatan secara isotermal pada suhu T2. Di sini suhunya itu tetap sama dari titik C ke titik D, suhunya itu dia sama. Oke. Dalam proses ini gas melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Oke. Dia katanya di sini
melepas kalor Q2. Artinya dia melepas kalor. Artinya tadi dia melepas kalor, sedangkan tadi di sini dia menerima kalor. Di sini dia melepas kalornya, yaitu sebesar Q2. Kalornya itu sebesar Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2 dan melakukan usaha. Oke, usahanya ini juga tetap dia sebesar apa? Sebesar usaha yang dilakukan dari titik C ke titik D. Oke, selanjutnya proses yang keempat yaitu proses dari titik D ke titik A. Di mana pada proses dari titik D ke titik A, di sini penempatannya secara adiabatik. Penempatannya itu dia secara adiabatik. Suhu gas naik dari T2 ke T1. Artinya kalau tadi ini T2-nya ini suhu rendah, T1-nya ini dia bersuhu tinggi. Artinya dia naik lagi ke atas. Atau arahnya ini kalau digambarkan dia seperti ini. Inilah dia proses-proses arahnya. Oke. Maka kalau kita lihat dari titik D ke titik D ini, suhunya tadi untuk titik D itu kan T2. Yang A itu adalah T1, artinya dia naik. Artinya dia di sini terjadi kebalikan antara proses yang kedua dengan proses yang keempat. Oke, di sini dia melakukan usaha sebesar dari titik D ke titik A. Itulah dia siklus Carnot yang merupakan dasar dari mesin ideal. Oke, yaitu mesin yang paling efisien juga sering dikatakan dia mesin Carnot. Maka kalau kita lanjutkan dia, bagaimana dengan usahanya? Oke, maka bagaimana dengan usahanya? Maka usahanya ini atau nilai daripada kalor, oke, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kalor itu persamaannya adalah perubahan usaha ditambah dengan berapa dia usaha luarnya atau W. Atau ini boleh dibuat persamaannya ini menjadi bagaimana? Persamaannya ini menjadi kalor yang pertama dikurang dengan kalor yang kedua, nilainya itu sama dengan 0 ditambah dengan usaha luarnya. Sehingga persamaannya ini boleh kita buat bahwa usaha luar itu sama dengan kalor yang pertama dikurang dengan kalor yang kedua. Oke, artinya di sini kalau kita buat keterangannya, kalor yang pertama itu adalah kalor yang diserap dari reservoir bersuhu tinggi. Ini adalah kalor yang diserap dari reservoir suhu tinggi. Sedangkan kalor yang kedua itu adalah kalor yang diserap dari reservoir suhu rendah. Oke, itulah dia penjelasan mengenai siklus Carnot. Sekarang kita masuk ke efisiensinya. Bagaimana itu efisiensi sebuah mesin? Oke, ini karena kelanjutan daripada siklus Carnotnya. Maka kalau kita buat di sini judul yang baru, efisiensi mesin. Dimana pada efisiensi mesin ini, kalau dikatakan dia efisiensi, artinya dia boleh dikatakan mesin itu menjadi irit, ya kan, mesin itu menjadi lebih bertenaga dan lain sebagainya. Dimana kalau persamaan efisiensi mesin ini boleh dibuat menjadi efisiensi, itu dia seperti huruf N, dimana nilainya itu adalah W dibagi dengan Q1. Atau W ini tadi apa? W ini tadi kan sudah ada, ini persamaannya. Maka boleh kita buat di sini nilainya ini adalah Q1 dikurang dengan Q2 dibagi dengan Q1. Atau nilainya ini bagaimana? Nilainya ini secara matematikanya ini dengan ini boleh kita coret, maka nilainya tinggal 1. Atau seperti ini. Ini sama saja Q1 per Q1 dikurang dengan Q2 per Q1. Maka kalau kita selesaikan Q1 dengan Q1 habis, maka tinggal bagaimana? Maka tinggallah dia nilainya
untuk efisiensi ini nilainya ini menjadi 1 ya kan, karena ini habis maka tinggal 1, dia 1 dikurang dengan Q2 per Q1. Inilah dia persamaan untuk efisiensi. Oke, contoh soalnya itu seperti ini. Sebuah mesin mengambil kalor 10.000 Joule dari suatu reservoir bersuhu tinggi 100 Kelvin dan melakukan usaha sebesar 2.500 Joule. Jika reservoir bersuhu rendah memiliki suhu 600 K, tentukanlah yang pertama efisiensi nyata, yang kedua adalah efisiensi teoritis atau efisiensi secara maksimumnya. Maka dapat kita selesaikan yang pertama efisiensi nyata. Maka untuk penyelesaian, kita buat penyelesaian. Yang pertama itu adalah efisiensi nyata, dimana untuk efisiensi nyata ini boleh kita buat persamaannya itu adalah usaha dibagi dengan kalor yang pertama. Maka boleh kita selesaikan. Oke, ini kalau dikatakan dia efisiensi pasti dinyatakan dia dalam bentuk persenan, maka dia dikali dengan 100%. Maka kalau kita selesaikan, di mana W atau usahanya ini, nilai daripada usahanya ini kalau kita lihat tadi pada soal di sini nilai usahanya ini usaha sebesar 2.500 Joule. Maka kalau kita tuliskan dia adalah 2.500 Joule dibagi dengan kalor yang pertama. Maka kalor yang pertama itu berapa? Kalau kita lihat kalor yang pertama itu adalah 10.000. Maka dia dibagi dengan 10.000 Joule. Maka dia dikali dengan 100%. Maka Joule dengan Joule habis, 2 nolnya habis. Maka nilainya ini 100 dengan 100 bisa habis. Maka efisiensinya itu 25%. Maka cukup kita buat dia 25%. Itulah dia efisiensi nyatanya. Sedangkan kalau efisiensi secara teoritis, saya buat di sini. Itulah dia menggunakan persamaan yang tadi. Persamaan yang mana? Persamaannya adalah persamaan yang ini. Maka boleh kita buat efisiensinya itu, nilainya itu adalah 1 dikurang dengan T2 dibagi dengan T1. Maka dia dikali dengan 100%. Kenapa dia dikali dengan 100%? Karena efisiensi itu dia selalu dalam bentuk persenan. Maka kalau kita selesaikan, nilainya adalah 1 dikurang dengan T2. T2 nya itu apa? T2 itu adalah suhu berreservoir rendah. Maka nilainya itu untuk T2 nya tadi berapa? Maka untuk T2 nya itu yang rendah itu adalah 600 Kelvin. Maka kita buat dia di sini 600 Kelvin dibagi dengan T1. T1 nya berapa? Yang tinggi. Yang tinggi itu adalah 1000. Maka dia dibagi dengan 1000 Kelvin. Dan ini semua dia dikali dengan 100%. Kelvin dengan Kelvin habis, maka nilainya adalah 1 dikurang dengan 600 dibagi dengan 1000. Maka nilainya adalah 0,6. Maka dia dikurang dengan 0,6. Maka ini dia dikali dengan 100%. Maka nilainya ini 1 kurang 0,6 adalah 0,4 dikali dengan 100%. Atau kalau kita kalikan 0,4 kali 100 nilainya adalah 40%. Inilah dia efisiensi secara teoritis. Nah, itu tadi dia penjelasan saya bagaimana itu hukum 2 termodinamika, yaitu khususnya pada mesin Carnot, bagaimana dia efisiensinya tadi sudah saya jelaskan. Maka tugas juga sudah saya lampirkan tadi di dalam, maka silahkan kamu kerjakan
tugasnya hari ini. Silahkan kamu kerjakan dengan baik. Ada 3 soal saya berikan, nomor 1, 2, dan nomor 3. Silahkan kamu kerjakan. Dan di ujung tugas kamu itu yang kamu kerjakan, kamu tulis nama kamu dengan jelas, baru kamu foto, dan kamu upload dia ke GCR. Nah, itu aja tugasnya untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kamu komunikasikan bersama dengan saya. Nanti akan kita bahas di sana. Nah, tetap ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk semester ini. Artinya di sini pertemuan terakhir dalam pembelajaran untuk semester ini untuk belajar. Maka silahkan kamu ulang-ulang lagi pembelajaran yang sudah kita buat. Silahkan kamu mengikuti ujian dengan baik. Itu aja pesan saya hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Itu aja, saya ucapkan terima kasih.